Baiklah, perkenalkan di sini Mbah Atmo ingin mencoba memberikan kontribusi pembelajaran dalam wujud prafisika dulu ya. Prafisika ini bukan berarti yang sederhana itu terlupakan, tetapi Mbah Atmo pengen yang sederhana itu bisa membantu siswa-siswa SMA untuk mengingat kembali apa yang dulu pernah kita cermati di kelas-kelas dulu. Yang sederhana itu menjadikan suatu yang nantinya menghasilkan suatu yang terbaik, yang hebat. Mari kita coba untuk mencermati prafisika yang ada. Yang pertama langsung aja kita latihan prafisika. Perhatikan di sini. Latihan prafisika yang pertama itu misalkan 2,33 ditambah 0,0251. Di situ kalian akan tahu bahwa cara yang sederhana itu misalkan 2,33 ditambah 0,0251. Nah, biasa saja yang umum, yang ini tidak pakai alat bantu yang lain ya. Supaya yang sederhana itu bisa Anda cermati. Mari kita turunkan menjadi 1, ini 5, ini 5, ini 3, ini 2, komanya langsung di sini. Nah, maka dari sini hasilnya adalah 2,3551. Itu langkah pertama yang sederhana, konsep desimal yang sederhana dan tidak terlupakan oleh Anda semua. Kemudian nomor 2 ini kadang-kadang juga dilupakan. 1/5 tambah 2/3. Nah, yang sederhana ini dalam bentuk KPK 1/5 ditambah 2/3 itu sama dengan, nah KPK-nya berapa? 5 dan 3. Oh, itu 15. 15 bagi 5. 15 bagi 5 itu ada 3 kali 1 ada 3 plus 15 bagi 3 5. 5 kali 2 10. Maka hasilnya adalah 13/15. Nah, langsung Anda bisa ngisi di sini 13/15. Gampang loh. Nah, ini konsep-konsep ini untuk dasar fisika, perhitungan-perhitungan fisika supaya hasilnya hebat. Anda semua jangan, wah itu sangat sederhana. Nah, yang modal sederhana ini kadang-kadang kita lupa bahwa yang sederhana dan kita butuhkan dalam perhitungan fisika nantinya. Saya ingatkan bahwa fisika tidak lepas dari matematika. Sehingga dalam hal ini, mari kita belajar bersama supaya yang sederhana itu membantu yang lebih hebat, hasilnya nanti lebih hebat. Gitu. Lanjut, nomor 3. Nah ini, model 1/5 dibagi 3/7. Nah, karena dibagi, mari, ini 1/5. Langsung aja kalikan, dibalik 3/7 ini dibalik. Jadi 7/3. Maka hasilnya 1 kali 7, 7/15. Ini hasilnya. Lanjut, biar yang sederhana ini konsep-konsepnya hebat. Nah ini, eksponen. Nah, tolong yang gampang menghasilkan bilangan-bilangan eksponen. 175.000 tambah 2.560. Gimana cara yang enak supaya nanti bisa langsung kita coba masuk ke berapa kali 10 pangkat 3. Maka ini langsung aja 175.000 tambah 2560 ini ditambahkan 0, 6, 5, ini 7, ini 7, ini 1. Nah, 177, 560. Nah, pangkat 3 berarti mau tidak mau ini harus dihitung dari belakang. Nah, menghasilkan
177,56 kali 10 pangkat 3. Nah gitu. Ini 177,56 kali 10 pangkat 3. Eksponen ini jangan sampai salah lah, karena fisika mau nggak mau butuh bilangan-bilangan eksponen ini. Itu biar Anda semua tahu yang kecil-kecil itu jangan dilupakan ya. Lanjut. Nah ini model satuan. Ini dulu sering sekali ini satuan-satuan ini untuk model satuan persegi atau luas. Nah kalau Anda bingung buat gini, tidak apa-apa. Meter kuadrat, desimeter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan seterusnya. Nah, karena yang soalnya di sini hanya sentimeter persegi diubah menjadi meter persegi, maka larinya ke kiri. Setiap ini isinya 10 pangkat 2, 10 pangkat 2, maka 2 cm persegi berapa meter persegi? Meter persegi. Nah, lanjut aja di sini. Kalau ke kiri berarti dibagi. Berarti 2 per 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 10 pangkat 4. Maka menghasilkan 2 kali 10 pangkat naik min 4 meter persegi. Nah gitu. Ini pangkat-pangkat gini harus beres ya. Gampang lah ya. Supaya yang sederhana ini sebelum berlanjut ke materi-materi fisika yang lain, saya betul-betul ingin mengingatkan kalian semua supaya hasilnya hebat. Nah, lanjut. Nah, ini juga satuan liter. Berapa meter kubik? Ingat bahwa saya ingatkan bahwa 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Nah, berarti kalau 1,5 liter berapa meter kubik? Nah, dalam hal ini menjadi 1,5 liter menghasilkan, nah ini ingat, desimeter kubik menjadi meter kubik itu 10 pangkat min 3. Dicoba langsung sekarang. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik supaya nggak kacau. Setuju ya? Adik-adik yang sedang menikmati YouTube saya ini, supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, hasilnya istimewa. Untuk belajar fisika lebih lanjut mau nggak mau harus membutuhkan matematika. Nomor 7, 3,5 Newton berapa, Din? Coba saya ingatkan saja. Ingat bahwa 1 Newton itu 10 pangkat 5 Din. Sehingga kalau 3,5 Newton langsung aja 3,5. Ini langsung aja 3,5 kali 10 pangkat 5 Din. Gitu. Gampang kan? Moga-moga enak deh dalam belajar. Nomor 8, 2,5 Joule berapa kalori? Nah, kalau dalam kondisi ini saya ingatkan juga supaya kalian yang sederhana jangan sampai lupa. Ingat bahwa 1 Joule itu ingat 0,24 kalori. Nah, maka 2,5 Joule berapa kalori? Nah, lanjut aja. Menghasilkan 2,5 kali 0,24 kalori. Jadi hasilnya berapa, Dek? Dihitung, maka hasilnya menjadi 0,6 kalori. Nah, hitungan-hitungan ini pakai manual saja, karena kita bicara yang sederhana itu menghasilkan yang konsep yang tidak boleh lupa lah. Kalau sekedar medjet alat-alat penghitungan gampang, gitu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 9. Ini banyakkan di masyarakat dan di perdagangan banyak sekali difungsikan. Bahwa 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Nah, dalam kondisi seperti ini
berapa kilogram. Nah, saya ingatkan saja. Saya ingatkan bahwa 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, berarti 10 kuintal ya langsung kalikan 10 aja, berarti 1000 kilogram. Berapa pounds? Nah, jadi 1 ton diubah ke berapa pound. Nah, ini saya ingatkan bahwa 1 kilogram itu mendekati 2 pounds. Sehingga langsung kalikan saja. Menjadi 2000 pounds di sini. Nah, perhatikan itu 2000 pounds. Berapa on? Nah, ini perlu Anda cermati. Yang Anda cermati dari kilogram saja, bahwa 1 kilogram itu 10 ons. Berarti 1000 kilogram jangan sampai terkecoh ke 2000 pound lagi. 1000 kilogram berapa pound? Berapa pound sudah. Nah, berapa ons? Nah, di sini berarti menghasilkan, langsung kalikan, ada 10.000. Nah, 10.000 ons. Berapa gram? Nah, ini langsung saja bahwa saya ingatkan 1 on itu 100 gram. Nah, kalau seperti itu berarti 1000 kilogram menghasilkan 10.000 ons. Berapa gram? Langsung aja menghasilkan, kalikan, menghasilkan 1 juta gram. Kita harus lebih semangat supaya hasilnya nanti hebat. Ya, kita lanjutkan. Nah, model yang satuan gini, yang 1 gram per cm kubik itu berapa dalam SI, itu dalam kilogram per meter kubik. Kalau Anda lupa, masukkan ke konsep bahwa 1 gram per cm kubik, larinya ke sini aja kalau bingung. 1 kali 1 gram per 1 cm kubik. Nah, kalau bingung seperti ini nggak usah gengsi. Kita berpikir yang logis saja. Berarti 1 gram itu berapa kilogram? Oh, 1/1000 kilogram. Nah, 1 cm kubik berapa meter kubik? Oh, 1 juta. Nah, berarti tinggal perkalian gini. Ini sederhana, cara yang mudah. 1 kali 1/1000 kali 1 juta per 1. Nah, ini tinggal coret yang ini, maka menghasilkan perkalian biasa, menghasilkan 1000 kilogram per meter kubik. Gitu. Ini yang cara seperti ini kadang-kadang dilupakan ya, tolong ya. Saya pesen banget supaya konsep fisikanya nanti hebat. Ini baru prafisika soalnya. Ya. Baiklah, untuk nomor 11 kita mau bicara tekanan. Itu kita ingatkan 1 atmosfer itu berapa sentimeter Hg. Nah, itu langsung aja harus, kalau ini harus wajib ingat ya, itu 76 cm Hg. Nah, berapa Newton per meter persegi? Nah, di sini komplitnya 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Tetapi ada yang sementara untuk mempermudah mengingat yang mendekati 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Berapa Pascal? Nah, itu saya ingatkan di sini bahwa 1 Pascal, ingat, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Nah, di sini berarti kalau 1 atmosfer berapa Pascal ya, sama dengan Newton per meter persegi tadi, sama dengan mendekati 10 pangkat 5 Newton per meter persegi sama dengan Pascal. Nah, selanjutnya
Kalau satuan di Inggris biasanya menggunakan Torricelli untuk menghormati seorang tokoh Torricelli. Maka Tor di sini saya ingatkan bahwa 1 cm Hg itu sama dengan 10 mm Hg. Nah, ini harus kelar sehingga berdampak 1 mm Hg itu senilai dengan 1 Torricelli atau 1 Tor. Sehingga 10 pangkat 5 Pascal berapa Tor lah? Anda cermati aja 76 cm Hg di sini sama dengan 760 Tor. Yang nilainya sama dengan mm Hg sehingga nilainya sama dengan 760 mm Hg. Nomor 12, coba ya ini sederhana tapi kadang-kadang kita lupakan. Dalam bentuk suhu ya. Alat ukur suhu saya ingatkan aja cara yang gampang. Ini saya ingatkan untuk selalu kita ingatkan dulu. Ada Reaumur. Ini Reaumur, ini Celsius, ini Fahrenheit, ini Kelvin. Nah, mari ini 0 bawahnya, kalau yang Fahrenheit itu 32 ya kan, Kelvin 273. Nah, yang atas tolong mari ini Reaumur itu 80, ini 100, ini 212, ini 373. Nah, cara yang gampang itu gunakan T min T minimum per T max per T minimum. Cara yang gampang. Ini selalu berharga konstan untuk mana saja. Kalau ini contoh misalnya di situ 40 derajat Reaumur berapa derajat Celsius. Nah, pakainya mari 40 min ini Reaumur berarti minimumnya 0. Maksimumnya Reaumur itu 80, minusnya 0, minimumnya 0. Kemudian kita masuk ke Celsius, T derajat Celsius, min terbawahnya 0. Ini maksimumnya 100, minnya 0. Maka menghasilkan 40 per 80 sama dengan T per 100. Nah, mari tinggal T-nya berapa? Nah, tinggal masukkan di sini. 40 per 80 setengah. Berarti setengah kali 100. Berarti menghasilkan 50 derajat Celsius. Fahrenheit sama. Ya. Mau diubah dari Celsius boleh, mau dari Reaumur juga boleh. Ya. Mari kita cermati. Kalau misalkan mau yang Reaumur tidak apa-apa. 40 derajat Reaumur berapa derajat Fahrenheit. Nah, pakai tadi 40 untuk Reaumur min 0 per 80 min 0 minimumnya. Ingat di sini T derajat Fahrenheit karena kita tujuannya ke T berapa derajat Fahrenheit, min 32 per 212 min 32. Maka menghasilkan 40 per 80 dengan T derajat Fahrenheit min 32 per 180. Ini adalah setengah. 40 per 80 itu setengah. Langsung dibawa ke sini kali 180 sama dengan T derajat Fahrenheit min 32. Nggak usah malu-malu menghitungnya. Ini 90 T derajat Fahrenheit min 32. Sehingga menghasilkan T derajat Fahrenheit ada berapa? Ya 90 plus 32. Karena pindah luas kiri, kita nulisnya di kanan. Berarti berapa ini? 122 derajat Fahrenheit. Gampang adik? Tuh. Begitu juga yang Kelvin sama. Kalau Kelvin boleh tadi kan
sama dengan tadi berapa? 50 derajat Celcius tadi. Kalau berubah ke Kelvin langsung kalau tambah aja berapa? 50 tambah 273 gini hasilnya seperti ini, boleh. Enggak apa-apa. Itu untuk mempercepat. Ya. Hasilnya berapa ini, Dek? 3 2 tinggal 1 berapa? 3 2 3. Gampang kan, Dek? Itu. Nah, Anda bisa nyoba yang lainnya. Yang lainnya berarti bahwa kita akan berlanjut ini model vektor satuan. Saya hanya mengingatkan untuk vektor satuan, ya, meskipun saya sudah beri soal itu, kita bahas dulu. Nah, misalnya vektor satuan, perhatikan, saya ingatkan, vektor satuan itu secara singkat seperti ini, supaya kalian tidak lupa bahwa vektor satuan yang pertama, misalnya A, itu ada AXI plus AYJ plus AZK. B, itu ada BXI plus BYJ plus BZK. Nah, perhatikan. Untuk pertama penjumlahan jumlah, saya ingatkan, langsung saja bahwa A plus B itu sama dengan AX plus BX. A plus B itu AX plus BX, di sini kalikan I. AY plus BY, nggak usah malu-malu. J plus AZ plus BZ dalam kurung K. Nah, tinggal ngitungnya gitu. Kemudian kalau tadi jumlah, pengurangan sama. Nah, misalnya besarnya vektor A berapa? Nah, langsung aja. Di situ akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Ini mohon maaf, ini sengaja saya berikan yang singkat-singkat, harapannya nanti hasilnya baik. Karena teori-teori tentang vektor banyak banget. Nah, silakan nanti kalau kuliah ambil kalkulus, itu hebat-hebat nanti. Jadi, ya. Kemudian lanjut, kalau dot product yang sering atau perkalian skalar antara dua vektor itu hasilnya skalar, maka A dot B perkalian titik ini langsung saja bahwa di sini AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Nih. Dan terakhir, tolong cross product. Ini tolong hati-hati. Cross product perkalian vektor antara dua vektor itu hasilnya vektor. Maka untuk cross product Anda saya ingatkan ini karena hasilnya vektor, saya ingatkan untuk mempermudah. Ini ada I, ada J, ada K. I cross J, langsung aja I cross J ya K. Langsung gampang kan? Kalau I cross K, nah I cross K, nah kok J-nya ke kiri kita ke kanan, berarti berlawanan, menghasilkan min J. J-nya ke kiri, kita nelusurinya I cross K itu ke kanan, berarti berlawanan, maka menghasilkan minus J. Kalau besarnya vektor satuan sih saya tidak akan bahas, itu bernilai 1 dan seterusnya ya. Nah, contohnya mari kita cermati. Contohnya yang nomor 13 selanjutnya tadi. Misalnya soalnya itu A itu 2I min 3K plus B, misalnya yang A itu B plus 5I min J. Maka tinggal Anda ngitung A plus B, berarti tinggal nulis saja. Kalau perlu dikebawahkan tidak apa-apa. 2I min 3K. Di sini yang bawahnya itu boleh 5I min J. Nah, ini tolong dijumlah. I dengan I, oh ini 2I tambah 5I, nggak apa-apa.
Ini berarti 7i. Ini nggak ada J, ini kok ada J ya, diurutkan aja min J. Ini min 3K. Nah, seperti ini. Berarti menghasilkan 7i min J min 3K. Gitu. Kalau besarnya berapa? Besarnya A plus B. Nah, ini hasilnya ini. Akar dari 7 kuadrat plus min 1 kuadrat kalau bingung, plus min 3 kuadrat. Nah, berapa ini, Dek? Mbak Atmo nggak sungkan-sungkan ngitung manual. Memang kita tujuannya yang sederhana ini menghasilkan sesuatu yang baik. Yo, akar dari 49 plus, nah, min kali min kan plus 1 plus 9, menghasilkan akar 59. Nah, ini langsung akar 59. Gampang. Lanjut. Misalkan yang ini A dot B. Ayo kita cermati. Kemudian yang A dot B ini langsung seperti tadi. Ingat A itu 2i min 3K. Nulisnya gini tidak apa-apa. B itu 5i min J. Sudah nggak ada, maka hasilnya langsung aja. Maka A dot B itu senilai dengan A dot B yang ada I dengan I, berarti 2 kali 5. Nah, J-nya di sini nggak ada. Boleh pakai 0 kali min 1 supaya lebih paham. Kemudian plus min 3 kali ini nggak ada di sini K-nya, berarti 0 koefisiennya. Berarti hasilnya langsung 10 gitu. Lanjut, misalnya A cross B bagaimana? Yang D tadi A cross B. Nah, tolong A cross B itu diurutkan ya dia ya. Diurutkan, maksudnya misalkan di sana A cross B sama dengan 2i min 3K dikurung gini enggak apa-apa, terus B-nya 5i min J. Nah, tolong dibiasakan. Yo. Di sini misalkan 2i kali. Nah, pelan-pelan ini yang sebelah sini. 5i min J ini dasar betul. Lain lagi kalau sudah pandai matematika enggak masalah. Soalnya di fisika nanti kita pakai. Terus min 3K kali 5i min J. Nah, berarti nilainya berapa? Nah, diurutkan. Saya ingatkan bahwa 2 kali 5 itu pelan-pelan I cross I. Biar. Terus ini min 2i cross J. Min 3 kali 5 itu 15K cross I. Terus min kali min plus 3K cross J. Nah, ini mari 2 kali 5 itu 10, I cross I itu hasilnya 0. Lanjut aja, nanti bisa dicermati langsung bahwa I cross I itu 0 kalau ini min 2 I cross J apa? I cross J. I cross J itu K. Nah, ini hasilnya K dengan aturan tadi. Aturan lingkaran tadi. Min 15. K cross I apa? J. Ya. Plus 3. K cross J. Nah, karena terbalik berarti min I. Nah, mari menghasilkan ini 0. Ini min 2K. Min 15J. Plus kali min 3i. Nah, kemudian tulisnya diurutkan. Min 3i, min 15j, min 2k. Nah, seperti ini. Nah, clear kan? Itu tentang cross product. Nah, kalau besarnya A cross B bagaimana? Nah, besarnya A cross B. Nah, ini sederhana. Ini aja langsung akar dari min 3.
kuadrat plus min 15 kuadrat plus min 2 kuadrat. Nah, tinggal hitung Anda, Dik. Ini 9 plus 225 plus 4. Nah, ini berapa ini? Nah, coba tolong dihitung berapa. Nah, 9 tambah 225, 234, 234 tambah 4 berarti 238. Gampang kan? Ini hasilnya. Saya kira nggak sulit. Itu untuk cross product dan dot product dengan vektor satuan yang ada. Kemudian 14. Untuk yang nomor 14, kita tidak lupa pasti akan bicara posisi, bicara kecepatan, bicara percepatan. Nah, dari R ke V, posisi ke kecepatan pakai diferensial. Kecepatan ke percepatan itu adalah diferensial juga. Sementara kalau dari percepatan ke kecepatan itu pakai integral. Sehingga boleh V itu sama dengan VO plus integral A dt. Nah, ini tolong dicermati. V ke R itu ya R sama dengan R0 plus integral V dt. Nah, kadang-kadang kita lupa. Saya ingatkan sedikit bahwa kalau Y itu X pangkat N, maka hasilnya turunannya dy dx-nya itu adalah N X pangkat N min 1. Ya. Sementara kalau ada integral, mohon maaf saya tidak akan bahas semuanya. Integral tolong misalnya X pangkat N dx itu nilainya 1/N plus 1 X pangkat N plus 1. Ini yang sederhana. Ya, itu konsepnya. Nah, sekarang kalau pada contoh di soal tersebut, ya, di soal tersebut bisa dicermati tadi S itu 4T pangkat 3 4T pangkat 3 plus T kuadrat plus T min 10. Nah, ini mari bisa dicermati langsung. Nah, ini yang coba yang A, ini yang sering salah. Itu begini. Jarak yang ditempuh untuk 2 sekon pertama. Nah, Anda boleh pakai bahwa S2 untuk 2 sekon itu ya 4 kali 2 pangkat 3 plus 3 2 pangkat 2 plus 2 min 10. Ini tinggal ngitung ini berapa, Dik? 4 kali 8 32 plus 12 plus 2 min 10. Berapa, Dik, ini? Kan 36. Nah, kadang-kadang kita terkecoh. Nah, kadang-kadang kita salah. 36 ini isinya, padahal enggak gitu. Yang dimaksud jarak itu ya Anda harus hitung S0-nya. Untuk 0 detik itu sistem persamaan tersebut sudah punya jarak. Jadi 0-nya dimasukkan 4 kali 0 pangkat 3 enggak apa-apa, plus 3 kali 0 pangkat 2 plus 0 min 10. Jadi hasilnya ini min 10. Nah, jarak berarti lanjut aja ya, S2 min S0 berarti berapa, Dik? 36 min 10 berarti berapa dia? 46. Ini loh yang kadang-kadang sering lupa. 46 satuan jarak yang dipakai. Berarti kalau di situ SI ya 46 meter. Nah, persamaan kecepatannya B. Nah, kalau persamaan kecepatannya berarti lanjut aja. Di sana V itu diferensial dari posisi-posisinya, dia pakai S ya enggak apa-apa. dt berarti berapa ini? Mari saya ingatkan tadi di sana 4T pangkat 3 berarti N-nya 3, berarti 4
kali 3. Kalau mau pelan-pelan enggak apa-apa. T pangkat 3 min 1 plus 3 kali pangkatnya 2 T pangkat 2 min 1 plus, nah ini T ini pangkat 1 berarti 1. Ingat, T pangkat 1 min 1. 1 min 1 itu 0. T pangkat 0 itu berapapun hasilnya 1. Ya. Berapapun T pangkatkan 0 itu 1. Min konstanta itu diferensialnya 0. Tuh. Maka menghasilkan, saya ingatkan, 12 T pangkat 2 plus 6 T pangkat 1 plus 1. Nah ini lanjut. Gampang kan? Nah, percepatannya gimana? Nah, percepatannya saat T 2 sekon. Nah, persamaan percepatannya dulu. A itu dV per dt. Nah, mari. Nah, ini persamaan kecepatannya ini, maka diturunkan lagi. 12 kali 2 T pangkat 2 min 1 plus 6 T pangkat 1 min 1 plus 0 konstanta, menghasilkan 24 T plus T pangkat 0 itu 1, maka 6. Maka untuk A untuk 2 sekon, mari, mohon maaf, 24 T ya, 24 kali 2 plus 6. Berapa, Dik? 48 plus 6 berapa, Dik? 54 meter per sekon kuadrat. Itu kalau satuannya SI. Gampang ya. Itu saya berharap hasilnya maksimum. Nah, satu lagi ini sengaja saya nomor 15 lah. Ini tambahan soal terakhir ya. Ini misalkan di situ saat R0-nya 2I dan bersamaan V itu 2T I plus 10 TJ, tentukan posisi saat T 2 sekon. Maka Anda boleh menggunakan bahwa R sama dengan R0 plus integral V dt. Nah, sehingga R0-nya berapa? Oh, 2I plus integral dari 2T I plus 10 TJ dt. Nah, ini perhatikan. Nah, maka lanjut aja bahwa di situ 2I plus, nah integral dari sini adalah, kalau mau pelan-pelan tidak apa-apa, 2 T ini pangkat 1 berarti 1/1 plus 1 T 1 plus 1 pangkatnya I gitu, plus 10. Nah ini T nya juga pangkat 1 berarti 1 plus 1 T 1 plus 1 J. Nah, sama dengan 2I plus, ini 2 dibagi 2 itu 1, maka langsung T kuadrat I plus 10 bagi 2, 5 T kuadrat J. Sehingga 2I plus T kuadrat ini jadikan 1, sebetulnya langsung T kuadrat I plus 5T kuadrat J. Sehingga kalau mau diteruskan, 2 plus T kuadrat ini untuk I plus 5T kuadrat J. Ya sama dengan, nah lanjut aja, kalau R2 nya untuk 2 sekon berapa? Lanjut, masukkan aja 2 ini berarti 2 plus 2 kuadrat I plus 5 kali 2 kuadrat J. Sehingga nilainya 6 I plus berapa ini? 20 J. Gitu ya. Nah, di sana tentukan posisinya. Kalau posisi ya persamaan seperti ini, boleh dipakai seperti ini. 6I plus 20J. Gitu aja. Semoga bermanfaat.
dan hasilnya bisa berguna untuk pembelajaran fisika lanjutnya. Terima kasih atas kerjasama yang baik.